Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan alladhi faddala syahra Ramadan wa anzala fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ala an musharakatil andadi wal awthan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, sering kita mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Begitulah gambaran istilah peribahasa dalam bahasa kita. Kenapa orang kadangkala tidak menyukai atau tidak memperdulikan suatu hal? Faktor utama di antaranya karena dia tidak mengenal. Maka kita lihat kenapa banyak orang yang mereka di bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Mereka anggap Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan masih tetap bermaksiat. Di bulan Ramadan dia tidak melakukan atau meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Di antaranya karena mereka tidak mengenal apa bulan Ramadan itu. Di antara hal yang membuat seseorang memuliakan Ramadan, tentu dia harus mengenal apa itu Ramadan. Kenapa Ramadan ini disebut bulan yang berkah? Kenapa Ramadan ini disebut bulan yang sangat mulia? Tentu dikarenakan ada keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Di antaranya kaum muslimin, Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang mulia, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan, yamdahullahu sahra siyam ala sairi syuhur bi an ikhtarahu bi inzal al-Quran al-azim. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini di antara bulan-bulan yang lain itu dikarenakan Allah menurunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran Al-Azim. Jadi salah satu sebab kenapa bulan Ramadan ini bulan yang mulia, dikarenakan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Di antara hal yang harus kita ketahui di bulan Ramadan, sehingga dengan kita mengenal itu, membuat kita memuliakan bulan ini. Membuat kita menganggap bulan ini bukan bulan yang biasa. Di antara keutamaannya yang lain, ma'asyiral muslimin, bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, innama tuftahu abwabul jannah
liyu'azzima ar-raja' wa yukthira al-amal. Sesungguhnya dibukakan pintu-pintu sorga agar orang menguatkan, agar orang semakin mengagungkan rajanya, harapannya kepada Allah. Agar semakin dia berharap Allah mengampunkannya. Ar-raja, berharap, yang disebut dengan ar-raja al-mahmud. Yang mana raja mahmud itu raja Allah ma'a fi'lil asbab. Itu berharap kepada Allah yang disertai dengan melakukan sebab. Karena ada orang yang berharap tapi tidak dikerjakan apa yang merupakan harapannya itu. Yang tidak disertai sebab, ini yang disebut dengan ar-raja al-kazib. Kemudian apa maksud dibukakan pintu surga itu? Beliau mengatakan wa yukthiral amal, agar dibanyakkan di dalamnya amal ketaatan. Karena orang-orang ketika datang bulan Ramadan, yang sebelumnya salatnya hanya yang wajib, ketika Ramadan dia kerjakan perkara-perkara yang sunnah dari salat-salat yang Allah tetapkan. Bacaan Al-Quran dia perbanyak. Kemudian dia perbanyak sedekah kepada Allah, berzakat dan yang lain sebagainya. Maka amal semakin banyak di bulan Ramadan, dan inilah yang beliau maksud dengan dibukakan pintu-pintu surga itu. Dan ditutupnya pintu neraka. Wa tughlaqu abwabun nar liyukhziya syayatin. Ditutupnya pintu-pintu neraka untuk menghinakan syaitan dan agar maksiat dikurangi dan maksiat berkurang di bulan Ramadan ini. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan Ramadan itu, bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan. Di antara yang lain yang perlu kita kenali di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini Allah khususkan satu bulan penuh dengan kewajiban berpuasa. Yang dengan puasa tersebut, orang-orang akan diampunkan dosanya jika dia berpuasa dengan keimanan dan ihtisab. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala hanya dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam Ibn Battal mengatakan apa maksud imanan? Yaitu tasdiqan bifardihi wathawabi min Allah. Yang maksud keimanan itu adalah dia membenarkan dengan wajibnya puasa di bulan Ramadan itu, kemudian dia membenarkan adanya pahala dari Allah. Disinilah yang disebut dengan ilmu. Jadi orang berpuasa dengan iman, itu dia berpuasa dengan ilmu. Dia tahu betul bahwa amalan yang dia lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang berpuasa secara ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah, maksudnya adalah yuridu bihi wajh Allah. Dia berpuasa itu yang dia inginkan adalah pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disinilah perlunya keikhlasan. Oleh karena itu, inilah di antara keutamaan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini Allah khususkan satu bulan penuh dengan kewajiban berpuasa. Di antara perkara yang lain yang perlu kita ketahui tentang Ramadan, sehingga dengan mengenalnya kita bisa memperlakukan dan memuliakan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Yaitu di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW mengatakan, "Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurima."
Di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari keutamaan malam itu, maka sungguhnya dia telah terhalang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, carilah di bulan itu, carilah di malam-malam Ramadan itu, malam tersebut, karena keutamaan yang sangat luar biasa. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian di antara yang lain, ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan inilah waktu-waktu mustajab, banyak waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Karena orang-orang di bulan Ramadan mereka akan berpuasa. Dan orang yang berpuasa, mereka doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doa-doanya. Di antaranya as-saim hatta yuftira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Lis-saim inda fitrihi du'aun lam yurad. Bagi orang berpuasa, ketika dia berbuka, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita perbanyak doa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala dan musibah, agar Allah angkat berbagai macam keadaan yang ditimpakan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Inilah beberapa perkara yang kita sebutkan di antara keutamaan Ramadan. Tujuannya adalah agar ketika kita disebutkan Ramadan, disebutkan bulan Ramadan, kita tidak menganggap bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, "Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Dan janganlah kamu jadikan hari engkau berpuasa, hari engkau berbuka, itu sama saja. Jangan kau jadikan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain adalah perkara yang sama atau setara. Bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung dan berkah. Maka kenali baik-baik bulan ini. Tegakkan hak-haknya. Kerjakan ketaatan di dalamnya. Sehingga dengan demikian kita memperlakukan Ramadan dengan sewajarnya. Mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Dan ketika Ramadan berakhir, kita menjadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.